Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi kita akan mengadakan ibadah pada malam hari ini dan kita tidak terasa ya waktu berlalu dengan cepat. Mungkin hampir 3 bulan kita tidak beribadah di ruang gereja. Jadi sekarang kita tetap beribadah tapi di ruang yang berbeda. Bapak Ibu, di dalam keadaan pandemi ini memang kita mengalami hal-hal yang baru. Bahkan kemungkinan seperti beberapa berita diberitakan bahwa kita nanti akan mengalami hal-hal yang baru, berbeda dengan yang lain, berbeda dengan waktu-waktu yang dulu. Kalau dulu perkataan positif dianggap baik, tapi sekarang kalau positif malah orang takut ya, malah negatif yang bagus. Jadi semuanya berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Kalau dulu kita bertemu orang tua kita, mengunjungi dia, dianggap kita anak yang berbakti. Tetapi sekarang malah takut menampakkan membawa virus terhadap orang tua kita. Jadi segalanya sangat berbeda. Bila ada orang yang sakit, panas, flu, langsung kita takut. Padahal belum tentu itu virus corona. Jadi semuanya itu sangat berbeda ya. Jadi sekarang yang paling akhir mungkin pemerintah akan melakukan herd immunity. Herd immunity itu perlu kita ketahui juga bahwa memang tidak ada jalan lain lagi kecuali diterapkan untuk lockdown di negara-negara yang penduduknya berdisiplin, mengikuti apa yang dimau oleh pemerintah. Taiwan bisa berhasil karena penduduknya betul-betul sangat disiplin. Jadi mereka melakukan memakai masker, hidup secara ada jarak semuanya, dan juga minum vitamin, berolahraga, berjemur, sehingga antibodi mereka baik, itu bisa berhasil. Tapi seperti negara kita yang tidak, ya artinya tidak disiplin ya, bukan tidak disiplin karena apa ya, mungkin karena ekonomi, seperti India dan sebagainya, nanti akan secara tidak langsung akan terjadi herd immunity, di mana akhirnya pemerintah membuka semua kegiatan agar ekonomi dapat bergerak, dan risikonya ada 2. Yang pertama adalah orang yang berhasil akan memiliki antibodi, yang tidak berhasil akan meninggal. Jadi itu ada 2 pilihan. Jadi Bapak Ibu, kita harap apalagi kita yang usia tua ya, itu sangat rentan sekali. Oleh sebab itu kita perlu hidup disiplin. Jadi keluar kemana-mana pakai masker, cuci tangan, jangan menyentuh bagian mata, hidung, mulut ya. Dan kita juga hidup minum vitamin yang terpenting ya, karena kita asupannya udah kurang. Kita hidup sehat sehingga kita tetap dapat menjadi berkat bagi orang-orang. Hari ini kita akan mulai, dan kita akan menyanyikan terima kasih Tuhan, refnya 2 kali ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu usiawan, kita hidup memang yang seperti tadi saya katakan, bahwa kita hidup sudah berubah dari yang semula begini jadi begini. Akan tetapi seperti yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu yang menjadi pegangan kita, bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Walaupun keadaan berubah, kehidupan kita berubah, akan tapi Tuhan Yesus tetap tidak berubah. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian nanti saya akan doa pembukaan, kita menyanyikan Aku Perlu Yesus sebanyak 2 kali. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu terang aku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu terang ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Sebelum mulai kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, sekali lagi hari ini kami akan mendengarkan ibadah yang firman-Nya akan dibawakan oleh hamba-Mu Semulim. Kiranya Bapa Engkau mau penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang difirmankan dapat kami dengar dan dapat menyerap di dalam hati kita masing-masing, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, Engkau mau pimpin, Engkau mau hadir di ruangan ini dan di ruang saudara-saudara kami di rumahnya masing-masing, agar apa yang kami dengar betul-betul memberikan kekuatan pengharapan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya silakan Ibu Yohana. Selamat malam Bapak Ibu usia indah yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam kangen. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita ada di tempat yang berbeda-beda, tapi Tuhan merajut hati kita menjadi satu ketika kita boleh beribadah malam hari ini bersama-sama. Mari sebelum mulai merenungkan firman Tuhan, kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi kami hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Mari Bapa, nyatakanlah dirimu Tuhan, beri hikmat, beri pengertian kepada setiap jemaat usia indah yang terkasih.
sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, kami terus didorong maju bertumbuh, mengenal Engkau dengan benar, dan kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tolong hamba-Mu yang terbatas, mampukan ya Tuhan untuk memberi penjelasan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah lapar dan haus akan kebenaran, yang diambil dari Injil Matius pasal ke-5 ayatnya ke-6. Saya bacakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, kalau zaman sekarang, kalau bicara tentang lapar dan haus, sekarang semuanya serba nyaman. Semuanya sudah tersedia. Orang modern belum tentu tahu dengan benar atau merasakan apa yang disebut lapar benar-benar dan haus yang sesungguhnya. Beda sekali dengan zaman peperangan, khususnya di zaman penjajahan Jepang yang sangat kejam. Tentara Jepang dapat masuk ke rumah-rumah, merampas bahan-bahan makanan dan membunuh warga yang menyembunyikan beras. Sehingga akibatnya 3 tahun dijajah oleh Jepang itu lebih menderita daripada 350 tahun dijajah oleh Belanda. Rakyat Indonesia pada waktu itu mengalami yang namanya benar-benar kelaparan. Dan kemudian dalam zaman sekarang yang namanya haus, di mana zaman sekarang kita buka keran air, langsung air itu mengalir ke ke rumah-rumah kita semua. Tetapi zaman dulu ketika seseorang mungkin sedang ada di dalam perjalanan, kita tahu tanah Palestina itu panas, padang gurun, dan ada badai pasir yang setiap saat itu menerpa orang yang di dalam perjalanan. Tidak ada yang bisa dilakukan selain membungkus kepalanya dengan penutup kepala, lalu membalikkan punggungnya, ya, berlawanan dengan angin, menunggu sementara badai pasir itu terus berputar-putar dan kadang juga bisa masuk ke lubang hidung dan tenggorokan, sampai kemungkinan dia bisa mati lemas ketika badai pasir itu terjadi. Dia bisa mati kehausan, ya. Dalam kondisi kehidupan dunia modern saat ini mungkin jauh berbeda dengan keadaan seperti zaman dahulu. Kata lapar dan haus itu sesungguhnya menggambarkan kerinduan yang sangat kuat, yang ingin dipuaskan, yang ingin dipenuhi, ya, yaitu kebutuhan yang terdalam. Apa itu? Pemazmur di dalam Mazmur 42 ayat pertama dan kedua mengatakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mereka yang memiliki kerinduan yang kuat akan kebenaran, orang-orang itu akan diberkati. Pertanyaannya, kebenaran macam apa? Yang pasti itu bukan kebenaran diri sendiri yang sifatnya subjektif dan bergantung kepada situasi kondisi yang berubah-ubah. Juga bukan kebenaran yang sifatnya egois, membanggakan diri sendiri. Tetapi sesungguhnya adalah kebenaran Tuhan yang sifatnya kekal dan mutlak. Ada 3 bentuk lapar dan haus akan kebenaran. Dan yang Tuhan harapkan itu ada di dalam diri orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus, para usia indah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kalau kita punya lapar dan haus seperti itu. Saya jelaskan. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan, yaitu kebutuhan untuk diampuni dari segala dosa dan pelanggaran. Ya, kebutuhan untuk diterima oleh Tuhan, untuk menjadi orang yang dianggap benar oleh Tuhan, ya. Untuk itu kita harus membuang yang tadi saya sudah jelaskan, kebenaran
diri kita sendiri. Ya, kalau selama ini kita merasa diri, saya orang baik kok, saya tidak ada dosanya. Justru ketika kita diukur dengan kebenaran Allah, tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Kita semua berdosa, termasuk saya. Ya. Nah, contohnya itu adalah seperti pemungut cukai. Ketika dia datang ke bait Allah, dia menepuk dadanya. Tanda satu penyesalan yang mendalam, hati yang remuk dan hancur karena dosanya. Tuhan, ampunilah saya karena saya orang berdosa. Ya. Itu bentuk lapar dan haus akan kebenaran yang pertama. Yang kedua itu adalah keinginan untuk melakukan apa yang benar. Jadi setelah kita diampuni dari segala dosa dan kesalahan kita, ada kerinduan, ya. Kita sudah membuang kebenaran diri sendiri, tapi kita terima kebenaran firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan, sehingga hidup kita itu mencerminkan kebenarannya Allah, ya, standarnya Tuhan. Seperti orang Samaria, ketika dia mempraktekkan hukum, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, dia tidak lagi hitung-hitungan apakah saya untung atau rugi, tapi dia melakukan yang terbaik untuk mengasihi sesamanya. Bentuk lapar dan haus akan kebenaran yang ketiga adalah satu keinginan untuk melihat apa yang benar itu dilakukan oleh semua orang. Ya, kita membantu mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini. Seperti Nabi Elia ketika dia menghendaki orang Israel yang sudah menyembah berhala mau meninggalkan dosa-dosanya dan kembali kepada Allah yang sejati. Sekalipun untuk mempraktekkan hal ini, Nabi Elia harus berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Tetapi Nabi Elia begitu haus dan rindu melihat kebenaran Tuhan itu dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita tentang kisah seorang hamba Tuhan yang baru-baru ini dipanggil pulang ke rumah Bapa Surgawi. Dia adalah Ravi Sakarias yang hidupnya memberkati seluruh dunia. Dia lahir tahun 1946 dari sebuah keluarga pendeta Hindu kasta Brahmana. Keluarganya pernah diinjili oleh seorang penginjil dari Swiss. Dan seluruh keluarganya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi Ravi Sakarias pada waktu itu belum percaya kepada Tuhan. Dia belum mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Pada usianya yang ke-17, dia tidak mendapati arti hidup yang sesungguhnya. Dia dilanda dengan keputusasaan, frustasi yang mendalam. Sehingga dia memutuskan untuk minum racun dan bunuh diri. Dan dalam keadaan sakit, koma, ibunya itu diberi nasihat oleh seorang penginjil untuk membacakan Injil Yohanes berulang-ulang dengan suara keras di telinganya. Dan setelah Injil Yohanes dibacakan berulang-ulang, Roh Kudus itu berbicara kepada Ravi Sakarias melalui Injil Yohanes 14 ayat 19 yang bunyinya demikian. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Jemaat sekalian, melalui ayat ini, Ravi Sakarias mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan kemudian keluarganya pindah dari India ke Kanada. Di Kanada Ravi bekerja di sebuah hotel dan karirnya menanjak sangat baik untuk dipromosikan akhirnya untuk menjadi pemimpin hotel. Tetapi istrinya, Margaret, yang dia kenal melalui persekutuan pemuda-pemudi Kristen, mengatakan bahwa Tuhan mau agar Ravi melakukan hal yang lebih besar lagi bagi Tuhan daripada sekedar untuk mencari hidup bagi dirinya sendiri.
Itu sebabnya akhirnya Raffi memutuskan untuk masuk di dalam sekolah teologi. Dan setelah itu ia menjadi seorang apologet Kristen yang terkenal, bahkan terbesar di abad ke-21 ini. Dia menjadi penginjil di Vietnam, di Kamboja yang komunis, kemudian juga dia juga memberitakan firman Tuhan di India dan banyak sekali memenangkan orang-orang Hindu. Dan ada 4 hal di dalam iman Kristen yang terbesar yang ia temukan. Yang pertama adalah tentang asal mula dari segala sesuatu. Asal mula dari seluruh kehidupan. Kehidupan itu jelas bahwa Allah adalah sumber semua kehidupan. Kemudian juga dia menemukan makna hidup. Karena kekristenan juga mengajarkan bahwa apa yang dicari manusia selama ini tidak akan berarti sampai ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan tentang moralitas yang ketiga ya. Pertama kali Raffi menemukan prinsip mengasihi sampai kepada mengasihi musuh. Kasih yang tanpa syarat. Dan itu ada di dalam nilai-nilai kekristenan. Dan bahkan sampai kepada nasib akhir semua orang. Karena di dalam Tuhan ada perhentian yang kekal. Ada istirahat yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Dan saya ingin kita bersama-sama merenungkannya. Adakah Bapak Ibu Saudara adalah seseorang yang mencari firman Tuhan seberapapun juga pengorbanan yang Bapak Ibu mau lakukan? Adakah Bapak Ibu senang dan bersemangat dan memiliki jam-jam pembacaan Alkitab yang teratur? Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Memiliki jam-jam doa yang rutin? Mari berdoa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Biarlah Tuhan, setiap kami dibaharui Tuhan, ketika hati kami sudah mencintai dunia ini lebih daripada kami mencintai Engkau. Tuhan, kami mau hati kami kembali dipenuhi dengan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, seperti pada mula-mula saat kami pertama kali menjadi pengikut Kristus. Tuhan, kami mau komitmen ulang di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami sungguh mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan sampai akhir hayat. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau menaikkan doa syafaat bagi setiap Bapak Ibu usia indah dimanapun juga berada. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam setiap pribadi, di dalam setiap keluarga. Baik pergumulan masalah ekonomi, masalah keluarga, di dalam berelasi, di dalam pelayanan, di dalam dunia bisnis, di dalam segala hal Tuhan, mendidik anak-anak. Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi setiap Bapak Ibu usiawan Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk yang sakit, yang berbeban berat, yang lesu, yang berbeban berat. Tuhan tolong. Tuhan beri kelegaan Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan. Karena itu adalah janji Tuhan. Tuhan, tumbuhkan iman dan kerohanian kami semua. Sehingga sekalipun ibadah online yang terus dijalankan, tapi itu tidak membuat kami patah semangat, justru membuat kami semakin rindu untuk mencari wajah Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk kesehatan kami masing-masing, supaya Tuhan menjagai, melindungi. Berdoa untuk anggota keluarga yang ada di luar Ambon, baik ada di Ambon juga, anak, cucu, menantu, buyut, cicit, semuanya Tuhan. Dilawat Tuhan, kalau ada yang belum percaya kepada Tuhan, mereka juga dibawa untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dilawat oleh Allah Roh Kudus. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya
kepada kita semua dan memberi kita semua damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.